salam bahagia semuanya ya. Nah, sebelum Bapak memulai kegiatan, coba satu orang untuk pimpin doa. Siapa ya? Fajar ya? Ya. Ya, sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Jadi Bapak kumpulkan kalian hari ini karena Bapak ingin membuat sebuah aksi nyata ya. Aksi nyata untuk menularkan budaya positif. Budaya positif yang ingin Bapak tularkan itu adalah membuat sebuah keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Nah, apa sih pentingnya keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas itu untuk membuat peraturan di dalam kelas. Nah, selama ini kita kan tahunya peraturan itu dibuat oleh guru. Ya kan? Terkesan otoriter. Jadi gurunya yang memaksakan. Kadang-kadang siswa itu tidak diberi kesempatan untuk mengatur dirinya sendiri. Contoh, sebenarnya kalian itu bisa tahu apa yang baik di dalam kelas, kan? Tahu kalian? Coba misalnya apa yang harus dilakukan di kelas? Baiknya apa kita di dalam kelas? Itu salah satunya, ya, menjaga kebersihan. Itu adalah sebuah keyakinan. Nah, ketika kalian memiliki keyakinan, itu membentuk sebuah budaya positif dari kita, ya. Nah, Bapak ingin kita membuat sebuah keyakinan kelas sehingga kita membuat peraturan yang ideal untuk kita. Jadi Bapak dan kalian membuat sebuah peraturan. Jadi fair nih. Bukan hanya Bapak yang membuat peraturan, tapi kalian juga terlibat dalam membuat sebuah peraturan. Tetapi ingat, poin pentingnya, peraturan itu harus dibuat dengan kalimat positif. Nah, Bapak kasih contoh nih kalimat positif dan negatif. Jangan membuang sampah, itu kalimat pertama misalnya. Yang kedua, jagalah kebersihan. Yang mana yang positif antara dua kalimat itu? Nah, ya kan, kalau jangan buang sampah itu kan negatif ya. Jadi paham semua ya. Jadi kalian, Bapak mau membuat sebuah keyakinan. Pak, apakah hanya berkaitan dengan buang sampah? Tidak, bebas. Apa yang menurut kamu membuat kelas itu nyaman? Sebuah keyakinan, ya. Nah, kalian buat, nanti Bapak kasih kertas ini. Tolong Eliani bagikannya. Bapak juga bagikan ini. Untuk kalian tulis keyakinan kalian. Ingat, pakai kata positif. Jangan ada kata jangan, ya. Nah, jangan, tidak atau apa ya. Harus kalimat positif. Kalimat yang baik-baik ya. Paham ya? Bapak tahu murid-murid Bapak pintar semua kok. Oh, haleluya. Cuma lagi berdoa. Oh, dia pink. Ini warnanya ini ya. Itu bisa ditempel ya langsung di sana ya. Nanti tempel di keyakinan, kita akan lihat apa sih keyakinan. Buat sebuah keyakinan kelas kalian. Apa sih yang membuat kalian nyaman di kelas? Apa sih peraturan yang harus ada di dalam kelas? Nah, ya. Jangan ribut, misalnya. Itu kan kalimat negatif. Gimana buatnya biar bisa jadi kalimat positif? Silakan.
Oke. Nah, Bapak akan bacakan beberapa ya. Saling menghormati dan menghargai. Nah, ini salah satu keyakinan kalian. Karena memang saling menghormati dan saling menghargai itu adalah sebuah kemampuan dari kita, misalnya bersekolah ya. Jadi kita itu belajar di sekolah itu saling menghormati, saling menghargai. Mudah memang kata-kata itu, saling menghormati, saling menghargai. Kecil ya, tetapi kadang-kadang itu yang menjadi problem kita biasanya, yang membuat guru dengan siswa itu kurang enak hubungannya. Biasanya itu karena tidak adanya saling menghargai dan saling menghormati. Jadi sebuah keyakinan yang saling menghormati dan saling menghargai itu adalah rumusan yang sederhana dan tapi dampaknya sangat luar biasa. Jika kita menjaga ini dan keyakinan kalian juga ada di dalamnya, tentu kita akan membuat sekolahan kita ini harmonis semuanya, bagus semuanya, maju bersama ya. Lalu ada lagi ini yang mengatakan suasana yang tercipta di setiap siswa yang membuat nyaman di kelas, yaitu suasana yang tercipta di setiap siswa yang menimbulkan sifat positif. Tentulah siapa juga yang suka dengan yang negatif ya, misalnya kawannya suka meludah mukanya kan misalnya. Siapa yang suka? Tidak ada ya. Nah, wah ini semuanya kalimatnya positif Bapak lihat ya. Nah, kita sepakati ya. Jadi kalian sepakat nggak kira-kira menerapkan apa yang kalian yakini? Jangan gini, jawab sepakat ya. Oke, Bapak tanya lagi. Kalian sepakat nggak meyakini yang sudah kalian tulis di depan? Sepakat nggak? Sepakat. Oke, seperti itu. Jadi sepakat. Jadi kita menciptakan peraturan kita bersama. Nah, sekarang kalian satu-satu untuk tanda tangan. Tulis namanya, tanda tangan. Budaya ini selalu kita jaga. Apa yang budaya yang harus kita jaga? Yang pertama adalah kita selalu mengingatkan pada diri kita tentang keyakinan dan nilai kebaikan bagi kita, ya. Sehingga kalian tetap melaksanakan keyakinan kalian sampai. Stefani, apa perasaan kamu setelah kita melakukan keyakinan kelas? Saya dapat terlibat dalam peraturan kelas yang telah dibuat dan saya bisa dapat mengikuti aturannya. Oh, mengikuti aturannya ya. Jadi kamu masih terlibat kan? Ya. Nah, keyakinan mana yang kamu buat? Ketika kelas ternyaman yaitu ketika saling tertib. Nah, kenapa kamu memilih keyakinan tersebut? Karena kelas tertib di kelas itu nyaman untuk belajarnya. Oh ya, terima kasih ya Stefani ya. Sama. Eliani, apa yang kamu rasakan ketika kita melakukan keyakinan kelas? Merasa nyaman karena saya bisa mengekspresikan keyakinan kelas Ya, dan menjalankan peraturan yang telah dibuat. Ya, menjalankan peraturan buat kamu membuat keyakinan dan peraturan kelas dengan gaya kamu juga kan, dengan dari dalam diri kamu, jadi kamu dilibatkan juga, ya kan? Nah, keyakinan mana yang kamu pegang atau keyakinan mana kamu buat? Ini keyakinan yang saya buat yaitu saling menghormati dan menghargai. Ya, saling menghormati dan menghargai. Kenapa kamu memilih keyakinan tersebut? Karena dengan saling menghormati dan menghargai, kita termasuk menjalankan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Ya, wah, sila Persatuan Indonesia. Merupakan nilai kebajikan dari Pancasila ya. Terima kasih Eliani ya. Fajar, setelah kita melakukan keyakinan kelas, bagaimana perasaan kamu? Perasaan saya senang. Senang. Karena apa senangnya? Bisa Karena jelaskan? saya merasa bahwa pendapat saya itu ada
Oh, ada kesempatan. Kamu diterima pendapatmu, kamu mengekspresikan pendapatmu ya. Nah, keyakinan mana yang kamu tulis di sini di keyakinan kelas? Keyakinan saya berpakaian yang lengkap, sopan dan rapi. Oh, kenapa kamu memilih keyakinan tersebut? Karena menurut saya berpakaian yang sopan dan rapi itu sangat amat mencerminkan diri oleh seorang siswa. Oh ya. Jadi proses belajar pun mungkin karena dapat berjalan dengan lancar jika siswanya berpakaian sopan dan rapi. Ya. Jadi penampilan itu adalah gambaran cerminan diri. Karena orang lihat dulu ini penampilan dulu ya. Nah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul guna melaksanakan kegiatan seminar tentang budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada kawan-kawan sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri kegiatan hari ini. Besar harapan kita bahwa kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, sebagai permulaan, sebagai wujud terima kasih kita dan rasa syukur kita agar kegiatan ini berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, hari ini saya akan membahas tentang kami perkenalan dulu ya. Saya Syahrizal, saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Mempawah. Kemudian hari ini kami akan melakukan kolaborasi antara dua CGP. Saya Syahrizal dan sebelah ini Bapak Duta, dia juga sama-sama sebagai calon anggota calon guru penggerak angkatan 10. Nanti kami akan kolaborasi mengingat materinya cukup banyak, jadi kami akan berbagi. Nah, sebelum kegiatan ini mulai, sebagai pembuka saya akan coba menyampaikan susunan acara. Pertama, perkenalan, kedua materi, ketiga diskusi dan tanya jawab. Nah, sebelum mencairkan suasana, izinkan saya buka dengan pantun, ya. Mudah-mudahan biar semangat nih kawan-kawan. Bakwan dibuat dengan tepung terigu, tapi ternyata malah kurang bahan. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu, berharap bisa memberikan pencerahan. Satu lagi. Nah, ini jalan-jalan ke toko lemari, tidak sengaja memecahkan tembok. Izinkan saya menyampaikan materi secara ringkas, tak pakai nego-nego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kami akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang definisi budaya positif bersama warga sekolah SMA Negeri 1 Toho. Saya Syahrizal, guru SMA Negeri 1 Toho, calon guru penggerak angkatan 10 bersama rekan saya Bapak Duta, juga calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Mempawah. Hari ini kami akan menyampaikan tentang materi budaya positif. Berharap budaya positif ini dapat bisa kita terapkan di sekolah kita. Sekalian juga dalam bulan ini kami ingin berbagi bahwa selama kegiatan kami sebagai guru penggerak, inilah hasilnya. Ini pun baru sebentar. Dia bentar sekarang kita boleh. Ya, ini tadi perkenalan saya sudah dengan tentang budaya positif. Nah, untuk materi budaya positif ini akan disampaikan atau dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Duta. Silakan Bapak Duta. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sebelumnya
saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Amos, Pak Sri, dan Puwo dan Pak Anas selaku senior sudah datang di diskusi kami, dan kawan-kawan yang tidak saya ucapkan satu persatu. Dan ini adalah diseminasi kami yang pertama ya tentang budaya positif. Nah, materi pertama atau materi yang saya akan lanjutkan dari Pak Rijal yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di situ sudah ada alurnya Bapak Ibu ya, ada alurnya. Jadi kita kali ini adalah melakukan proses pembelajaran yang menghubungkan teori-teori, lalu kita hubungkan dengan apa yang pernah terjadi di lingkungan sekitar kita. Yang pertama itu saya akan bahas nanti teori kontrol menurut William Glasser. Jadi William Glasser ini seorang psikolog dan juga pendidik. Setelah mengetahui tentang teori kontrol, kita akan mempelajari perubahan paradigma. Berarti kita mengadopsi pemikiran si William, lalu kita coba untuk memasukkan bagaimana sih pemikiran si William ini untuk praktik pembelajaran kita. Lalu kita akan masuk ke makna kata disiplin. Semua pasti tahu makna kata disiplin, ya kan? Lalu masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nah, ini William Glasser ya. Dia mencetuskan teori kontrol. Jadi teori kontrol atau teori pilihan menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang memotivasi perilaku mereka. Jadi setiap apa yang kita lakukan tentu memiliki alasan, dan alasan itu melandasi kebutuhan dasar kita. Lalu menurut Glasser bahwa individu bertanggung jawab atas pilihan dan kendali mereka. Jadi perilaku mereka adalah murni dari mereka. Contoh begini Bapak Ibu, misalnya kita menggenggam tangan ya, mengepalkan, menggenggam tangan, bukan genggam, bukan genggam. Kira-kira siapa yang bisa membuat kita itu membuka dan menggenggam tangan kita? Kita sendiri kan? Bisa nggak kira-kira orang itu mengontrol kita? Bisa, misalnya ini Pak, misalnya sekalian jatuh cinta ya, jatuh cinta. Jadi pacarnya bilang kamu mau genggam tangan, tetap dia genggam. Tapi kan apakah itu bertahan ya kan? Mungkin setelah nikah tidak lagi menggenggam. Gitu, berubah. Jadi sebenarnya sebenarnya yang menjadi kontrol pada diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain bisa nggak? Bisa, tapi hanya dalam waktu yang sebentar, tidak selamanya. Yang baiknya tidak selamanya. Tapi apa yang kita lakukan dari dalam diri kita, dalam diri kita, itu pasti akan bertahan sampai kapanpun. Sehingga penting bagi kita menyadarkan siswa dan melalui dari kontrol, sehingga apa yang kita ajar kepada mereka itu bertahan sampailah mereka akhir-akhir mereka, katanya kan? Tidak hanya di depan kita. Nah, ini menurut Glasser ya, kita memiliki miskonsepsi. Miskonsepsi itu kesalahan pemikiran, ya, bahwa guru itu bisa murid. Nah, saya mungkin kita bisa berbeda pendapat dengan si William ya. Cuman kira-kira selama ini kira-kira pemikiran itu seperti itu tak ada ya? Apakah kita berpikir bahwa kita itu mengontrol mungkin? Apakah kita bisa mengatakan hal yang baik bagi kita, lalu mereka itu bisa mengikuti kebaikan kita? Pasti kita pernah ya Bapak Ibu. Saya juga pernah seperti itu. Saya pernah merasakan bahwa
atau saya pernah berpikir bahwa apa yang saya nilai kebaikan saya itu penting bagi mereka. Tetapi kan menurut teori kontrol tadi itu tidak bisa diterapkan dengan jangka panjang, Bapak Ibu ya. Lalu miskonsepsi tentang penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini maksudnya hadiah Bapak Ibu, reward. Tidak semua penguatan positif itu bermanfaat Bapak Ibu ya. Karena takutnya misalnya kita sering kasih reward terus nih, nanti tahun ibu nilainya bagus, nanti kasih 90. Kalau Bapak nanti kasih ini nanti nilai mereka untuk menolong gurunya itu berubah menjadinya. Bukan bertuju kepada nilai menolong, tapi tertuju pada reward. Sehingga penguatan positif itu tidak semuanya baik Bapak Ibu. Ada beberapa yang positif tapi tidak baik. Ada itu Bapak Ibu. Lalu lanjut miskonsepsi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh misalnya kita misalkan anak-anak kan kalau ulangan itu cepat tuh menyelesaikan juga berapa menit itu ada yang berapa detik, sehingga kita sampaikan Bapak nih kasihan ya Bapak nyusun soal 2 minggu, kalian menyelesaikannya dalam 1 minggu, tidak menghargai sekali. Itu berarti kita memberikan kontrol kepada siswa tapi dengan niat untuk membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Sehingga menurut William Glaser ini tidak baik seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui tentang teori kontrol dari Glaser tadi, ada perubahan paradigma. Teori lama itu stimulus respon atau teori teori behavior ya. Lalu teori kontrol. Kalau teori stimulus respon itu realitas kita sama. Jadi kita menganggap bahwa murid itu sama dengan kita, sehingga kita berhak untuk melakukan nilai kebaikan bagi kita, lalu kita terapkan nilai kebaikan kita untuk mereka. Berbeda dengan teori kontrol. Kalau teori kontrol, realitas kita berbeda, kebutuhan kita juga berbeda, sehingga kita menyesuaikan antara apa yang baik bagi kita dan apa yang baik bagi murid. Lalu menurut teori stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, kita bisa baca di situ semua ya. Kira-kira ada yang punya tanggapan ya? Tentang perubahan paradigma. Lalu orang lain bisa mengontrol saya kalau menurut stimulus respon. Lalu kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Sehingga inilah alasan kita ataupun bisa menjadi rujukan untuk kita merubah paradigma. Oke, saya lanjut. Oke, Bapak Ibu, mari kita merefleksikan tentang arti kata disiplin. Apa sih disiplin itu menurut perspektif kita? Pak Purwo, Ibu, kasih tanggapan disiplin itu apa sebenarnya? Disiplin itu
sesuatu yang harus dilaksanakan. Tanggung jawab baik guru ya. Bu Indah, ada apa? Atau refleksi? Terima kasih kesempatannya. Menurut saya disiplin itu sebuah tanggung jawab atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Seperti itu, ya. Terima kasih. Panas. Tadi disiplin itu yang harus kita laksanakan. Tapi di sini ada kesepakatan dulu sebenarnya. Kesepakatannya. Kalau tidak ada sepakat, ini loh aturan-aturannya. Dan disepakati baru dilaksanakan gitu. Ada kesepakatan dulu. Berarti kesannya kita tidak memaksakan. Misalnya kita masuk jam 7. Itu udah aturan aja, udah setuju. Atau kita kadang-kadang kita kayak saya biasa yang saya sampaikan ke siswa yang kita kayak kontrak belajar gitu ya. Halo, bagaimana kita kalau misalnya pembelajaran ini kita mau tambah dulu, boleh nggak? Biar kelas kita bersih sekitar berapa menit. Setuju nggak? Setuju, oke kita catat. Berarti habis itu nanti pas kita masuk kelas sih, berarti ada kesepakatan gitu. Seolah-olah kalau misalnya tadi disiplin itu memaksakan ya, tidak baik juga. Jadi ada kayak kontrak gitu ya, kontrak kesepakatan itu saja. Terima kasih Pak Anas. Jadi tadi menurut Pak Flo itu adalah tanggung jawab, menurut Bu Indah adalah sesuatu yang harus dilakukan, dan menurut Pak Anas itu kita harus membuat kesepakatan dulu gitu Pak ya. Nah, kalau yang dulu kan namanya kontrak belajar Pak ya. Kalau sekarang itu namanya keyakinan kelas. Sama aja sebenarnya Pak, hanya ya model-model ganti nama sedikit ya, ganti level. Ya, mungkin disiplin ini kita memaknainya kan berbeda Bapak Ibu ya. Nah, yang mana yang benar yang mana salah ya, tergantung, kita pun tidak bisa ini kan, tergantung dari pribadinya dan bagaimana latar belakangnya. Tetapi kita bisa mengacu atau merujuk kata disiplin dari Ki Dewantara. Ini menurut KHD. Jadi saya pun tidak tahu menggunakan disiplin itu seperti apa. Jadi saya ambil menurut KHD. Jadi KHD bercerita di situ, lalu sebenarnya dia sekaligus mendefinisikan arti disiplin dari narasi ini. Bersifat self disiplin atau dari dalam diri kita sendiri, sehingga sebenarnya disiplin itu bukan paksaan, karena ada 3 latar belakang orang melakukan disiplin. Yang pertama, takut akan suatu hukuman. 2, karena reward. Dan yang ketiga, karena dirinya sendiri memang seperti itu keyakinannya. Sehingga disiplin itu adalah sesuatu yang timbul di dalam dirinya, di dalam diri kita masing-masing. Mampu mengontrol diri sendiri. Ibarat kalau kata lalu itu berdiri di kaki sendiri, mampu mengontrol. Kalau menurut kita di UPN, mungkin bisa kita adopsi untuk ini kita ya, untuk kita sebagai rujukan untuk tindakan kita. Nah, masuk ke satu nilai kebajikan. Ini salah satu nilai kebajikan ya Bapak Ibu ya. Nilai kebajikan itu banyak. Misalnya dasar dharma, ya itu kan dari kebajikan. Kalau dalam agama Kristen atau Katolik itu 10 perintah Allah, itu dari kebajikan. Tetapi yang paling umum lah untuk kita terapkan di sekolah itu adalah nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila.
Nah, ini yang tadi mau kita timbulkan dari dalam diri siswa tadi. Disiplinnya seperti apa? Nilai-nilai kebajikan itu yang mau kita timbulkan. Misalnya mereka bisa mandiri atau beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu, jadi tadi teori kontrol itu untuk kita memahami setiap tindakan yang dilakukan anak itu memiliki dasar dan memiliki alasan, dan dasarnya adalah dari dalam dirinya. Lalu disiplin tadi adalah sesuatu yang timbul dari dalam dirinya yang bagus. Karena ada 3 model dari Bapak Ibu ya. Tapi yang direkomendasikan adalah disiplin yang timbul dari dalam diri kita. Sehingga tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Tanpa hukuman, tanpa hadiah, tetap melakukannya, sehingga dalam jangka waktu yang panjang. Berat nih Bapak Ibu ya. Kalau kita kutip di situ ke semua anak, kira-kira bisa nggak nih Bapak Ibu? Apa tantangannya kira-kira? Kalau kita mau menerapkan disiplin positif ini, sehingga tadi tanpa kita suruh-suruh atau tanpa kita ancam, tanpa kita tawarkan hadiah, mau gitu, sulit ya Bapak Ibu ya. Kira-kira tantangannya apa? Bu Yola. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya ini membuat anak disiplin itu sebenarnya untuk kita sebagai seorang guru, karena kan kita tahu intinya mengajak ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengajak anak, berarti kita sebagai yang mengajak, berarti kita juga harus berkontribusi di situ. Disiplin, nggak boleh buang sampah sembarangan misalnya. Berarti kita sebagai guru juga harus mencontohkan itu pertama. Kedua, mungkin begini, biasanya kan anak itu sebelum dia terbiasa, biasa dikasih iming-iming. Contoh misalnya, pokoknya kalau ada yang buang sampah sembarangan, kita denda 2.000. Dari tekanan dapat hukuman kan, jadi ujung-ujungnya ini kalau mau sampah sembarangan ini 2.000 nih lumayan kan begitu kan. Nah jadi karena takut dapat hukuman, jadi lama-kelamaan kalau menurut saya itu mungkin akan menjadi kebiasaan buat mereka begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Luna. Kalau menurut saya betul kata Ibu tadi, saya hanya menambahkan kita harus memberi contoh dulu Pak. Jadi misalnya pas pernah saya masuk kelas, kadang-kadang beberapa anak ada yang main HP. Nah kita sebagai guru mungkin bisa memberi contoh jangan main HP. Jadi HP kita matikan, lalu kita letakkan di atas meja. Itu salah satu contoh, karena bermain HP ini sangat mengganggu daripada kegiatan belajar mengajar kalau pas tidak tepat waktunya. Itu ya Pak ya. Kemudian yang lain tadi kayak itu tadi sampah itu betul. Kemudian misalnya pas menghapus papan tulis misalnya, itu kita singgung mereka. Jadi harapan kita singgung mereka, tapi nggak usah kita suruh. Mungkin dengan sapaan yang bagus, wah ini ya apa ya, dengan sapaan yang manis, sehingga mereka dengan kesadaran dari papan tulis yang satu itu dengan yang lain, misalnya kita menerangkan banyak coretan dan sebagainya, mereka dengan kesadarannya mereka bisa menghapus. Itu contoh-contoh real yang kecil-kecil itu mudah-mudahan bisa berhasil, karena dengan yang kecil-kecil itu kita mulai dari awal, mudah-mudahan itu nanti akan berdampak
teladan Pak ya, keteladanan dan bahasa yang mengajak. Dan Bu Hilda tadi mengatakan juga tentang frekuensi dan mimotrik Bu ya. Jadi inti dari disiplin positif ini yang harus kita bangun bersama sama Bu ya. Kita bangun bersama dengan tadi yang paling berat itu keteladanan juga. Karena keteladanan ini kan kalau ditulis ke buku ya mudah aja kayak diterapkannya, kayaknya. Tapi kalau diterapkan sehari-hari ya kadang-kadang kita juga kelabakan juga untuk menjadi disiplin berdasarkan keyakinan kita sendiri. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Penjelasannya akan disampaikan oleh rekan saya Pak Buta. Silakan Pak Buta. Izin Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Rizal. Nah, jadi agar nyambung video tadi saya akan membahas ini tadi Pak ya. Nah, untuk pertanyaan Pak Amos tadi kan tentang ini Pak ya, penghargaan. Itu mematikan atau memberikan penghargaan itu ya menghukum dengan sistem ranking. Jadi nyambung dengan pertanyaan Pak Amos tadi ya. Jadi yang terhukum itu bukan yang dapat ranking 1, 2, 3. Jadi yang merasa terhukum itu yang dapat ranking 40 misalnya kan. Jadi rasanya seperti apa gitu ya kan. Jadi dia membuat dirinya atau menyalahkan dirinya ataupun menghukum dirinya sendiri nanti ujung-ujungnya. Mengecap dirinya bodoh. Saya punya pengalaman Bapak Ibu. Jadi saya kan buka-buka dokumen orang tua. Saya lihat rapot bapak saya, 89. Saya buka rapot mama saya 54. Jadi saya ada mama saya ini. Oh jadi saya bodoh nih karena mama kali ya, mama. Jadinya gitu ya. Jadi itu membuat ketidakpercayaan diri bagi anak yang mendapatkan ranking yang paling bawah. Kalau dengan Nobel tadi Pak, Nobel itu dia semacam sembara. Beda dengan di kelas. Kalau di kelas kan dia belajar. Kalau Nobel dia kan mendaftarkan karyanya baru dihargai. Jadi itu bedanya dengan di sekolah. Oke, jadi saya lanjut ke materi saya. Dan keyakinan kelas itu kita mengajak siswa untuk menciptakan peraturan bersama. Jadi siswa itu memiliki rasa bertanggung jawab karena kita ajak, kita libatkan. Yo, kira-kira kalau sekolah ini baik atau sekolah kita tenang, kelas kita tenang, gimana caranya nih? Jadi kita ajak mereka berpartisipasi. Jadi kita tidak otoriter, tidak dari kita. Kalau kita yang dari kita kan, tidak boleh gini kan, sifatnya otoriter. Nah, kalau kita punya pendidikan, kita memperdayakan dia untuk membuat peraturan diri sendiri dan mengatur dirinya sendiri sehingga timbullah motivasi dari dalam dirinya. Nah, lanjut kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, secara sadar atau tidak, kelima kebutuhan dasar ini kita miliki, kita butuhkan. Nah, dimulai dengan bertahan hidup. Bertahan hidup itu bersifat biologis. Kalau pelajaran Pak Aris saya ingat tuh kebutuhan papan, pangan,
dan sandang. Nah, itu pelajaran Pak Nas yang sering melekat di pikiran saya. Papan itu merasa nyaman di dalam ruangan. Sandang itu pakaiannya gimana? Cuci tak? Gatal tak? Gitu. Habis itu pangan, sarapan belum? Nah, jangan-jangan tidak semangat belajar karena tidak sarapan atau sarapan yang salah kebanyakan. Lanjut, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, bentuk rasa sayang kita kepada murid itu Bapak Ibu dengan mengingat namanya misalnya. Karena problem kita banyak murid ini kan kadang-kadang ada siswa yang kita tidak ingat namanya kan. Nah, kadang-kadang kita paling ingat itu yang paling pintar dengan yang paling nakal, yang biasa-biasa ini yang kadang-kadang kita tidak ingat. Nah, bentuk kasih sayang kita kepada anak sebenarnya dengan mengingat namanya, memanggil namanya, menyapa dia dengan namanya. Lalu penguasaan, siswa juga butuh rasa penguasaan, rasa memiliki kompetensi tertentu. Misalnya dia ingin menguasai seni. Nah, kalau itu tidak tercapai akan bermasalah nanti. Dan kebebasan, kebutuhan dasar manusia berdasarkan kebebasan. Jadi tidak monoton. Mereka juga ingin kebebasan, bebas berekspresi, bebas menentukan karya-karya mereka. Nah, itu yang menjadi penting juga untuk kita pelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Dan untuk disesuaikan sekolahan, kalau misalnya bertahan hidup, itu mungkin lebih ke arah orang tua. Bagaimana kita mensosialisasikan pada orang tua, anaknya ini gimana caranya? Kalau datang sekolah, pastikan sudah sarapan. Karena ini sudah lepaslah dari kontrol guru. Kalau yang masalah sarapan, karena kita sarapan ataupun fasilitas kipas angin ketika jam 1, 2, dan 3 sore. Itu kan tantangannya kan cuacanya panas ya Bapak Ibu. Jadi itu yang harus diperhatikan juga. Dan kasih sayang kita juga harus memberikan perhatian juga kepada anak agar dia merasa diterima. Penguasaan, bagaimana cara kita mengenali potensi mereka sehingga mereka mendapatkan juga sebuah pengakuan, sebuah rasa ingin menguasai sesuatu, menguasai bidang sesuatu. Dan kebebasan, mereka juga bebas untuk berkarya. Nah, jika kebutuhan dasar ini tidak dapat Bapak Ibu, inilah sumber pemicu dari siswa-siswa yang bermasalah. Entah di rumah dia tidak sarapan, entah di rumah mereka tidak dapat kasih sayang, entah tidak dapat penguasaan dan kebebasan, sehingga muncullah permasalahan-permasalahan itu di sekolah. Sehingga kita sebagai guru harus peka dalam ini. Jadi setiap tindakan siswa, setiap tindakan atau pelanggaran yang dilakukan siswa tentu memiliki landasannya atau alasan kenapa mereka melakukan perbuatan seperti itu. Ya inilah alasannya. Pasti tidak jauh lari dari 5 rumusan ini. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk kepada 5 posisi kontrol. Jadi level terendah dalam posisi kontrol guru itu adalah penghukum. Level tertinggi adalah manajemen. Tapi yang direkomendasikan, saya sudah tanya dengan pasien saya, ada 2, pemantau dan manajer. Ini kondisional nih ketika menggunakan kedua 5 posisi kontrol ini. Yang tidak direkomendasikan ada 3, penghukum, pembuat merasa bersalah, dan mengondisikan sebagai teman. Kenapa? Mari kita cek satu persatu. Kalau penghukum itu menciptakan dendam
seperti yang Pak Rizal bahas tadi ya, nggak nyambung tuh antara apa yang dia lakukan dengan apa yang dia terima. Misalnya terlambat, disuruh lari lapangan, tidak di jam penjas misalnya kan. Jadi nggak nyambung tuh antara apa hubungannya terlambat dan lari lapangan. Jadi ini menciptakan pertama dendam, yang kedua trauma, dan hubungan kita tuh jadi rusak antar siswa dan guru. Kalau sudah rusak, kita tidak bisa mengidentifikasikan itu kebutuhan dasarnya. Kalau hubungan sudah rusak, itu yang menjadi perhatian. Kalau misalnya dalam posisi kontrol hukum. Nah, mungkin saya ingin tanya nih pendapatnya nih. Kira-kira setuju nggak dengan posisi hukum? Ada nggak nilai positif kira-kira? Atau malah sangat tidak direkomendasikan? Coba Wida. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini untuk penghukum ya, Pak Duta ya. Iya, selama ini baru saya sadari ternyata itu salah ya. Karena maksud kita untuk menghukum itu supaya ada efek jeraknya. Iya. Terus, nah ini saya sering melakukan membuat siswa, ini yang sering saya lakukan ya Pak ya, ini membuat siswa merasa bersalah. Misalnya melakukan sesuatu, sadar gak kamu kalau itu tuh begini-begini, sadar gak kamu? Jadi mereka dikatakan, oh iya ya, jadi kayak seolah-olah membuat mereka itu merasa bersalah. Nah itu yang sering saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bu, baik-baiknya ya. Saya juga pernah Bu jadi posisi penghukum. Saya kesal benar waktu itu ketika saya berikan tugas kepada anak satu kelas tidak mengerjakan, kan kesal saya. Si spontan juga ya karena ketidaksadaran saya dan ya mungkin minum juga pengetahuan waktu itu. Saya hukum berjemur pernah. Cuman setelah saya berefleksi ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Sehingga saya ya mengontrol diri saya berubah atau meninggalkan pandangan itu. Ibu aspiran setuju nggak dengan hukum kira-kira? Masalah tentang penghukum, saya kira sih yang namanya penghukum ini ya salah sih rasanya. Soalnya setiap kali saya menerapkan di dalam kelas ketika anak tidak mengerjakan PR lah gitu ya, kerja rumah ya. Tapi di situ ya saya panggil, saya itu kasih pesan ya supaya apa yang diberikan oleh guru sekolah ya tolong dikerjakan. Itu Pak Eka. Jadi ya untuk menghukum ya saya belum pernah untuk melakukan menghukum anak. Jadi setiap saya masuk pelajaran anak-anak itu ya jadi ya senang kayak gitu lah, mengikuti pelajaran yang udah saya ajarkan di kelas. Terima kasih Bu Asmira, mantap yang pengalamannya. Berarti Bu Asmira memang sudah sadar dengan konsep ini sejak awal ya. Nah, sebagai karena penghukum memang bisa merusak hubungan kita dengan anak. Kalau Pak Amos mungkin ada tempat kali Pak ya antar penghukum. Ya, kalau saya sering menghukum juga tidak ya, karena ya, tidak untuk menertibkan mereka di kelas, mereka tidak peduli dengan kita ya, terpaksa ada hal yang harus dilakukan supaya menetralkan situasi. Nah, saya yang menghukum ya ada teman guru anaknya juga yang saya hukum ya, jadi saya suruh ya menemani saya
untuk mengontrol dia, bagus dia ke depan aja. Ya, jadi tidak secara fisik ya hanya untuk membuat dia jerah aja. Tapi dia mungkin merasa malu juga di depan teman-temannya gitu. Juga ada penghukuman yang saya biasa lakukan juga ya secara verbal. Ya mungkin kata-kata saya menyakitkan juga untuk mereka ya biar bisa sadar ya. Jadi ada yang saya hukum, ternyata dia ini tidur-tiduran terus. Nah, kenapa sesudah itu tidak ada tindak lanjutnya? Karena tidak ada punya waktu. Ya. Padahal seharusnya harus diinterview lagi apa penyebabnya, akan masalahnya sampai begitu. Ya. Terus, ya, yang pernah saya lakukan bukan sebagai guru tapi sebagai wali kelas. Saya panggil dan saya suruh ngisi sendiri, temukan sendiri masalah, penyebab masalahmu apa. Termasuk dengan orang tuanya juga saya panggil, lalu mereka ngisi pertanyaan yang saya ajukan, apa masalahnya, terus gimana cara jalan keluarnya. Nah, habis itu kesepakatan bersama, lalu tidak lanjut dan berubah. Terus ada juga yang panggil tidak pernah bertemu ya. Terus saat naik kelas dia datang protes ke saya wali kelas, kenapa si ini naik kelas sementara saya tidak naik kelas. Saya bilang karena kamu belum berubah. Ya, akhirnya dia tidak mau lanjutkan sekolah. Jadi harapannya dia mau naik kelas juga. Nah, akhirnya dia jadi tukang gedok atau tambang ilegal gitu. Nah, jadi hukuman ini ya pada saya itu karena ya saya sebagai guru saya merasa keterbatasan, tidak mampu mengatur begitu. Ya, jadi hanya untuk sesaat itu harus terjadi supaya bisa proses pembelajaran bisa berjalan. Nah, tetapi sesudah itu ya tidak pendendam, tapi ya yang kedua itu siswa merasa bersalah. Selanjutnya kapan-kapan saya tegur, atau kadang dia berpasang-pasang aja baru dia tegur, kalau tidak juga mungkin dia merasa dendam juga. Ya cuma dia tidak mau ungkapkan aja ya, sampai amat terserah. Nah, jadi ya kalau sebagai teman jangan saya lakukan. Yang hukum itu setuju atau Pak? Ya, hukum itu setuju atau tidak? Ya saya setuju untuk saat momen-momen tertentu, tidak semuanya. Iya. Berarti saat emosi ya Pak ya? Iya, saat momen-momen tertentu aja. Tapi situasi kalau dalam saat sadar setuju tak Pak kira Pak? Ya. Kalau dalam saat sadar gitu. Saat-saat apa? Saat-saat sadar atau saat-saat berefleksi gitu. Ya. Setuju nggak Pak? Ya, saat seperti itu kadang-kadang juga merefleksi ya, memang merasa tidak enak juga. Ya kalau merasa bersalah sih tidak, karena saya kan sebagai guru kan harus punya otoritas. Ya. Kalau merasa bersalah terus ya lama-lama merasa terhukum kan. Ya, tapi kan saya sebagai pemegang otoritas ya saya harus bertindak. Ya itu. Dan dia sebagai apa dia bukan berarti mau menghukum dia selama-lamanya, tidak, hanya sesaat. Ya. Tapi berarti dalam jangka panjang Bapak setuju atau tidak? Kalau guru yang lain misalnya menghukum, memberikan push up misalnya Pak, itu setuju nggak Bapak kira-kira? Ya, sayangnya ya tidak mungkin kan ada hal yang begini, tapi saya mungkin ada efek jerah. Cuma saya setuju aja selama masih tidak membuat dia mengalami kerusakan fisik kan, ya walaupun tidak menyebabkan dia menderita, ya hanya sebagai berbuat efek jerah. Oke, baik. Terima kasih Pak Mos tanggapannya. Pak Sri. Terima kasih Pak Lurah. Saya sedikit menambahkan saja.
Jujur kalau masalah menghukum anak, ini cerita kami karena kami jadi guru juga udah 30 tahun ya Pak ya. Saya dengan Pak Amos mungkin 2 tahun lagi pensiun Pak Amos ya. Nah itu pengalaman kami menghukum itu, yang pertama kan waktu itu kami masih baru ya Pak ya, baru 1-2 tahun, jadi guru BK. Itu kadang-kadang menangani anak itu merasa jengkel, akhirnya emosi berbuat. Yaitu kami menghukum anak ketika anak itu kami tangkap di warung merokok, tapi bukan di SMA sini, di SMA lain. Nah, yang kami lakukan waktu itu ya kita belikan rokok biar jerak, karena kami masih emosi saat masih muda. Jadi kita rokok itu kita ikat pakai tali gelam itu 3 butir Pak. Saya suruh isap di depan gitu, di depan kantor itu, jadi asapnya itu tebal. Nah itu pengalaman kami. Nah setelah itu jadi tujuan kami menimbulkan efek jerah. Niatnya Pak ya? Niatnya jerah. Ternyata setelah itu kami ada undangan di Gilat ke Pontianak waktu itu, ternyata itu sangat fatal, salah itu Pak. Karena itu justru akan menimbulkan pertama efek-efek yang tidak bagus, siswa jadi dendam, siswa jadi benci dengan kita dan sebagainya. Nah situ menurut jadi kesimpulannya, kalau menghukum seperti itu menurut saya tidak setuju Pak. Masih ada jalan yang lain dengan catatan diberikan nasihat, misalnya merokok, janganlah kalian merokok. Kita panggil face to face dari hati-hati, kita panggil ke ruang tersendiri. Kenapa kamu merokok, bahaya merokok dan sebagainya. Itu saya pikir sangat mengenal. Apalagi ada ada poster di situ, ada bahaya merokok mungkin akan menyebabkan penyakit paru-paru, penyakit impoten dan sebagainya. Dengan demikian itu mudah-mudahan itu bisa merubah mereka yang semula merokok berubah. Maaf Pak ya. Itu yang kami peroleh, karena efek-efek merokok tidak bagus. Saya pikir itu jadi kalau masalah menghukum, saya kurang setuju itu Pak. Jadi itu masih ada cara-cara yang lain yang kita lakukan dengan cara yang lebih bijaksana Pak. Amin demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Jadi memang Bapak Ibu ini hanya sebagai rujukan saja ya, kembali pada diri kita masing-masing Bapak Ibu. Karena kan menurut teori kontrol tadi kan saya juga tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai yang kebaikan mungkin dipandang dengan berbagai perspektif, mungkin ada benarnya juga. Tadi misalnya niatnya memandang saya akan lanjut sedikit ya. Mungkin punya Pak Rijal sudah sangat tadi, cuma sedikit aja lah ya. Jadi saya akan membahas tentang segitiga restitusi dari pemahaman saya. Segitiga restitusi itu adalah sebuah teknik untuk menerapkan restitusi. Nah bagaimana menerapkan restitusi? Mungkin banyak teknik lain, cuma dalam guru penggerak ataupun kurikulum merdeka yang disarankan adalah segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, apakah ketiga-tiganya ini boleh kita lewati? Misalnya kayak kelas dulu atau validasi tidak ada salah dulu, boleh Bapak Ibu, tidak ada hukum yang baku. Setelah saya pelajari, dan 2 saja boleh. Yang paling penting itu adalah menanyakan keyakinan, itu yang tidak bisa dihilangkan. Nah, saya membuat segitiga restitusi waktu itu dengan pengalaman yang real. Coba saya ingin mengingatkan Bu Siska. Ingat Pak Bu Siska, waktu itu kita menangani anak yang namanya Arga. Coba sedikit cerita Bu. Arga. Pasti ada restitusinya Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Rika. Nah, kemarin saya masuk di kelas 1 ya, 10C. Nah, saya mengambil salah satu HP anak yang bernama Arga. Nah, kenapa saya ambil HP-nya? Karena anak tersebut main game pada saat saya menjelaskan materi. Nah, jadi sebelumnya kami sudah melakukan kesepakatan ya, kalau misalnya di kelas saya lagi menjelaskan dan lain sebagainya, kalau tidak ada perintah doa
dari saya, misalnya buka HP cari materi, nah boleh buka HP. Nah walaupun misalnya saya lagi menjelaskan, anak tersebut buka HP, kalau belum ada perintah dari saya akan mengambil HP anak tersebut. Itu sudah ada kesepakatan dari awal ya. Jadi waktu itu memang ada kejadiannya Bu ya? Ada ya. Jadi begini Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu melakukan restitusi, ini natural gitu, natural, tanpa ini ya. Jadi saya melakukan restitusi, videonya seperti ini. Nah, natural gitu ya. Nah, ya. Kamu tahu alasan yang dipanggil sini? Kamu panggil? Iya. Ya. Saya dulu bahwa kamu main HP di kelas saat pembelajaran. Nah, coba jelaskan Bapak. Saya main pas pelajaran HP, main game. Ya, pelajaran apa? Sosiologi. Pelajaran sosiologi. Ya, Bapak paham. Nah, mungkin saat kami dulu sedang capek belajar dan bosan, tentu kamu akan merespon, ya kan? Pasti kan punya alasan. Nah, coba jelaskan Bapak alasannya apa kan? Ya, tidak ngantuk. Iya, Bapak juga pernah dengar rasa ngantuk kalau pelajaran. Tapi itu harus dibagi ya, ya. Iya. Nah, kira-kira harga baik kehendak kita main handphone di dalam kelas saat pelajaran, apakah itu sesuai dengan keyakinan kami? Apakah kamu boleh seperti itu ataupun sesuai dengan keyakinan kita? Kenapa? Jadi tidak sesuai dengan kami ya? Nah, jadi kedepannya kira-kira kamu mau apa? Tidak main? Tidak main HP? Gimana mungkin kira-kira? Nanti dalam pasti kamu ngapain? Belajar dengan apa? Dengan dia kan? Yang kan itu sesuai dengan keyakinan ya. Nah, kedepannya berharap dia juga bisa membuktikan pada dirinya bahwa Anda tidak melihatkan lagi di dalam belajar ya, sesuai dengan keyakinan Anda ya. Itu tidak baik kan? Kira-kira dia semua Pak juga apa? Kenapa itu tidak baik? Sesuai dengan keyakinan Anda. Ya, Bapak dengan pelajarannya. Oke, terima kasih ya. Jadi kedepannya Bapak ini akan berubah ya. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Siswanya nggak kaku ya. Cuman memang seperti itu. Jadi kita sebagai guru yang lebih aktif untuk menanyakan, sehingga kita mengumpan dia mengeluarkan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya. Karena kalau misalnya kita ketemu dengan siswa yang bermasalah nih, bukan kelas kita, ya tanggung jawab kita sebagai guru lah kan, mengingatkan walaupun itu bukan kelas kita tidak akan buat keyakinan kelas dengan mereka. Tekniknya bagaimana? Menanyakan keyakinannya, kebaikan yang ada pada dirinya, sehingga kita mengumpan mereka untuk menyelesaikan permasalahan dirinya sendiri. Nah, jadi kita tuh hanya mengumpan aja. Kalau saya umpamakan tuh kayak kita mau hidupkan kayu bakar, kita siram pakai bensin, kita hanya sebagai pematik itu aja. Fungsi guru dalam posisi manajer, sehingga mereka mengeluarkan seluruhnya murni karena dirinya dan bukan penghakiman, tapi memperbaiki kesalahan. Karena lebih manusiawi kita memperbaiki diri kita timbang dapat hukuman, ya. Mungkin hanya itu Pak. Ada sesi pertanyaan Pak? Saya ada sedikit pertanyaan. Nah, pertanyaan saya, apakah sistem reward bisa membuat anak menjadi disiplin? Efektifkah kalau reward? Terima kasih Bu Siska atas pertanyaannya. Dari Bu Siska tadi ya, tentang reward. Reward ini jika dilakukan secara berlebihan ataupun secara intens, itu akan memudahkan niat awal kita. Pertama, kita pengen anak ini rajin membaca, kita beri reward terus. Nah, misalnya kita memberikan
nilai terus. Kita iming-imingi dengan nilai. Lalu nanti tujuan utamanya jadi kabur. Padahal kita ingin bahwa anak ini bisa pandai baca, bagus bacanya. Atau dalam pelajaran bahasa Indonesia literasinya menjadi bagus. Lalu menjadi pudar karena ribet tadi nilai. Sehingga kita suruh ke depannya, Bu, saya ngerjakan ini ada nilainya enggak? Jadi fokusnya kepada ribet itu, bukan kepada kemampuan yang ingin kita harapkan dari murid. Sehingga itu tidak baik dilakukan secara berlebihan dengan tidak sesuai dengan takaran. Sehingga kita mengancam memberikan penghargaan hanya berdasarkan nilai. Itu sih jawaban saya, Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Setelah Bu Siska tadi ada pertanyaan lagi? Ya, Pak Widodo. Terima kasih untuk CGP. Jadi sesi pertanyaan ini kalau dari awal itu kan kita sudah mendapatkan pemaparan materi kan itu kan sebenarnya temanya kan disiplin positif. Jadi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Untuk mengatur restitusi sendiri itu kan sebenarnya sudah kedisiplinan penanganan kedisiplinan yang terbaik sebenarnya untuk masa sekarang restitusi. Yang mana di situ kan ada yang namanya kesepakatan berdasarkan nilai kelas antara guru dan peserta didik atau siswa. Nah, yang ingin saya tahu, jadi begini, kita lihat fakta di sekolah kita, apalagi kalau ini kita terapkan di sekolah kita ya. Di sekolah kita ini kan kedisiplinan khususnya untuk kehadiran. Banyak anak yang tidak hadir dan banyak guru yang tidak ke kelas. Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga saya ingin tahu di mana restitusinya jika anak tidak hadir di kelas atau banyak apa. Apalagi kita mau menangani dengan restitusi pun gurunya pun tidak hadir di kelas. Sehingga peran dari restitusi itu menghadapi situasi seperti itu bagaimana? Karena memang faktanya seperti itu. Jadi mungkin kan ini bisa kita diskusikan dan mungkin nanti bisa kita terapkan sama-sama. Tapi yang kita alami kan memang seperti itu. Sehingga kalau menerapkan model restitusi tadi dengan situasi yang semua serba kosong itu bagaimana? Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Widodo. Cukup kritis ya Pak. Sangat kritis ini. Jawabannya pelik nih jawabannya. Kami sangat Vikon waktu itu bertanya juga seperti itu. Ternyata restitusi ini tidak cocok untuk semua kasus sebenarnya. Ada tanda kutip. Yang pertama, restitusi itu akan berhasil ketika restitusi akan berjalan ketika ada kemauan dari anak untuk melakukan restitusi. Makanya tadi Pak di posisi kontrol tadi yang saya rekomendasikan ada dua, pemantau dan manajer. Nah, memang yang ideal itu manajer. Ketika budaya kita, budaya sekolah kita sudah baik, sudah bagus, sudah menjadi panutan bagi sekolah lain. Namun melihat kondisi ya beberapa kondisi sekarang ataupun permasalahan-permasalahan kita, ya mungkin ini sebagai rujukan kita saja dulu Pak untuk didalami. Cocok Pak itu kita terapkan. Jadi kita kan ini kan teori ini kan apapun teorinya selalu kita akan menjadi rujukan. Apakah sesuai dengan di lapangan? Itu harus kita mungkin kita modifikasi ataupun kita ini kan Pak ya. Kalau untuk guru ini juga Pak, restitusinya bagaimana? Apa kepala sekolah yang merestitusi ya? Jadi begitu Pak ya. Karena mungkin hanya itu jawaban saya. Ibu, kegiatan kita sudah berakhir ya. Terima
terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu ya. Memang kita sebagai guru harus selalu memperbaiki diri kita. Kita di semua sini tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Saya ibaratkan seperti menaiki tangga satu demi satu, sehingga kita memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit, seperti yang apa kita ajarkan anak kita, berproses. Kadang hasil kita tidak dapat, tapi proses yang kita dapat. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Krisnawati Nelly, saya guru mata pelajaran fisika, saya mengajar di SMA Negeri 1. Ya, terima kasih Bu ya sudah hadir dan bersedia untuk saya menanyakan refleksi tentang hasil diseminasi saya kemarin. Jadi perasaan Ibu bagaimana nih Bu setelah kita melakukan diseminasi tersebut? Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi kemarin, saya sangat senang sekali karena di situ saya dapat pengetahuan baru tentang disiplin positif. Oh ya, tentang disiplin positif Bu ya. Nah, setelah kita melakukan diseminasi tersebut Bu, yang kemarin, apa yang sudah Ibu dapatkan? Oke, pengetahuan baru yang saya dapatkan adalah ternyata untuk menerapkan disiplin positif itu ternyata banyak sekali caranya ya, dan kita tidak diharuskan untuk memberikan hukuman kepada siswa. Nah, jadi ternyata ada cara lain yang lebih baik agar pemenuhan disiplin positif itu berjalan dengan baik antara guru dengan siswa. Ya, menjalin hubungan baik dengan siswa Bu ya, agar kita bisa mengidentifikasi kebutuhan siswa itu dengan lebih baik lagi. Karena kalau kita memiliki hubungan baik, tentu kita akan mudah untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa. Terima kasih Bu Nelly ya atas tanggapannya. Ya. Kenalkan ya, nama saya Nurmina Asmira. Saya belajar di SMA Negeri 1. Ya. Nah, terima kasih Bu ya sudah datang kemarin di diseminasi saya. Saya CGP Angkatan 10, nama saya Duta Valentino. Ibu, saya ingin bertanya dengan Ibu nih. Perasaan Ibu setelah mengikuti diseminasi saya itu bagaimana Bu? Perasaan saya saat mengikuti diseminasi budaya positif pada saat itu ya saya sangat senang sekali karena banyak hal yang saya dapatkan berupa pengetahuan atau wawasan. Iya, terima kasih Bu ya. Berarti perasaannya positif Bu ya. Nah, setelah kita melakukan diseminasi kemarin Bu, kira-kira apa pengetahuan baru yang Ibu dapatkan? Ya, pengetahuan baru yang saya dapatkan dalam pembelajaran institusi. Kita melakukan tidak melakukan adanya sebuah hukuman terhadap peserta didik. Iya, tidak ada hukuman Bu ya. Jadi yang lebih baiknya adalah apa Bu? Lebih baiknya ya kita harus ya kayak memberikan arahan atau pesan terhadap anak yang mungkin ya membuat kesalahan itu. Jadi kita ada panggilan terhadap peserta didik untuk tidak melakukan hal yang tidak baik mengenai tentang budaya positif. Ya, berarti hukuman memang tidak Ibu setuju ya? Iya, tidak setuju. Sangat tidak setuju ya Bu ya. Alasan Ibu tidak setuju dengan hukuman itu Bu? Ya, alasan saya tidak setuju karena kalau kita melakukan hukuman ya otomatis peserta didik ini ya kemungkinan kayak jadi tidak suka pelajaran kita. Oh iya. Jadi kita sulit untuk ini Bu ya, sulit untuk mengetahui kebutuhan peserta didik ketika kita memiliki rusaknya hubungan kita karena hukuman itu Bu ya. Baik Bu Asmira, terima kasih ya atas tanggapan Ibu. Jadi nanti saya izin upload video ini Bu ya. Terima kasih.
nama Syahrizal, saya guru SMA Negeri 1 Toho. Saya baru selesai mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Bapak Duta Valentino. Beliau adalah calon guru penggerak SMA Negeri 1 Toho. Saya merasa sangat senang karena dari pemaparan beliau saya dapat pemahaman baru tentang budaya positif. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kami terapkan di sekolah kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.